Zam-zam dan buah kurma menjadi obat untuk orang sakit? Sangat bisa, bukan cuma bisa. Nabi SAW mengatakan harus diikuti dengan keyakinan ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan seseorang itu ya doanya, ya pengobatannya, apa saja kebutuhannya sesuai dengan kadar keyakinannya kepada Allah. Harus yakin memang. Makin banyak keyakinannya, makin tebal keyakinannya, maka makin sempurna balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya sampaikan kisah 3 orang sahabat yang mati di perang Mu'tah kan? Kalau antum masih ingat itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Zaid bin Harithah, dan ada Ja'far bin Abi Talib, gitu kan? Pada saat Nabi SAW memberikan bendera kepada Zaid bin Harithah, kata Nabi SAW, kamu hai Zaid yang pertama pegang bendera. Kalau kau terbunuh, maka yang pegang bendera Ja'far. Kalau kau terbunuh hai Ja'far, yang pegang bendera Abu Ubaidah. Baiklah. Masuk ke dalam perang, waktu masuk di medan perang antara muslimin dengan Romawi waktu itu ya, berperang terjadi. Nabi SAW gambarkan kepada para sahabat di Masjid Nabawi yang tidak ikut perang. Sekarang pasukanlah muslimin lagi bertakbir, lagi berperang, si fulan lagi memukul si fulan, ada terbunuh orang kafir. Nabi SAW ceritakan peperangan itu, diperlihatkan oleh Allah. Terbunuhlah Zaid bin Harithah dan bendera muslimin jatuh. Ja'far bin Abi Talib sekarang datang mengambil bendera, kemudian membawanya ke kancah peperangan, kemudian terjadi peperangan, lalu Ja'far pun terbunuh. Tapi Ja'far waktu terbunuh radhiyallahu anhu agak berbeda. Waktu beliau pegang bendera dengan tangan kanan, tiba-tiba ada musuh dari belakang pegang, potong tangannya, gitu kan? Maka beliau pegang dengan tangan kiri. Ternyata musuh itu segera juga memotong tangan kirinya, terpotong, ditahan sama yang sisa dengan kedua tangannya, maka ditusuk dadanya, matilah, gitu kan? Ternyata waktu Ja'far radhiyallahu anhu terbunuh dengan cara seperti ini, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu melihat, gitu kan, yang sedang terjadi nih, proses terbunuhnya Ja'far bukan main-main, dan yang bertugas setelah jatuhnya Ja'far harus dia. Maka beliau sempat berdiri sejenak, kata Nabi SAW, Ja'far terbunuh, tugasnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mundur sejenak, kemudian tidak lama gitu, hitungan beberapa saat, lalu maju mengambil bendera, kemudian maju kancah peperangan sampai terbunuh. Kata Nabi SAW, 3 orang sahabat kalian ini, 2 orang yang pertama Zaid bin Harithah dan juga Ja'far bin Abi Talib, Allah kasih singgasana di surga memiliki 4 kaki penuh dengan perhiasan. Abu Ubaidah, teman kalian yang ketiga, dikasih sisa singgasana dengan 3 kaki saja, kurang 1 kakinya, perhiasannya lebih sedikit. Para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena Abu Ubaidah sempat ragu sejenak. Jadi ternyata Abu Ubaidah itu sempat meragu. Ternyata Nabi SAW ceritakan, jadi Abu Ubaidah itu waktu lagi lihat Ja'far terbunuh, dia mundur, kemudian dia sempat ragu, dia ingin motivasi hati dirinya, gitu kan. Dia mengatakan, wahai Abu Ubaidah, tinggal selangkah kau cium surga, majulah. Lalu dia takbir, diambil bendera. Hanya untuk tahan sejenak itu, fasilitasnya kurang. Azan, ini dapat pahala benar nggak ya? Jalan, ragu. Beda dengan azan, selesai semuanya, meeting berhenti, bisnis berhenti, lagi ngomong maaf, sholat, lebih penting ini daripada ini. Uduk langsung sholat, beda pahalanya dengan orang yang ragu-ragu. Tadi kalau saya sholat ini masuk 1 rakaat nggak apa-apa kali ya, yang penting saya ya meeting dulu dan terus, ini beda, gitu kan? Jadi memang tergantung dengan kadar keyakinan seseorang, harus yakin. Minum zam-zam, kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah, zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Pasti ya pasti, sembuh penyakit, banyak cerita masalah itu. Seorang wanita kena kanker payudara sembuh di Mekah gara-gara minum air zam-zam. Banyak kasus terjadi. Imam Syafi'i berhasil memanah, tidak pernah meleset karena berdoa kepada Allah. Minta jadi ulama karena minum zam-zam. Minta masuk surga dengan minum zam-zam. Banyak kasus terjadi. Jadi insya Allah pasti bisa, gitu kan. Kalau kurma sendiri, memang kurma dimasukkan dalam para ulama sebenarnya bukan menyembuhkan penyakit. Jadi kurma sama haba sauda ini 2 hal yang menjadi unggulan Nabi SAW dalam Tibbun Nabawiyah. Kalau kurma itu fungsinya memang untuk nutrisi tubuh, ya, untuk mengembalikan stamina, lebih ke situ ya. Kalau haba sauda lebih kepada pertahanan tubuh. Jadi itu dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam Pengobatan Nabawiyah banyak sekali.